Untuk video tutorial kali ini kita akan mengerjakan pekerjaan men-setting benda kerja. Yang dibutuhkan adalah benda kerja, kemudian di sini ada paralel, kemudian di sini ada alat untuk setting yaitu sentrofik, kemudian untuk setting sumbu Z-nya kita punya yang namanya Z0 setter. Untuk langkah awal, langkah pertama, maka yang pertama kali dilakukan adalah memasang benda kerja pada rabung yang sudah terpasang di bed meja mesin CNC. Ini cara pemasangannya. Kencangkan benda agar tidak terlepas. Diberi landasan berupa dua paralel untuk menyamakan posisinya sejajar. Kemudian langkah berikutnya adalah pasang sentrofik pada arbor. Pemasangan sentrofik bisa dilakukan di luar mesin ataupun di dalam mesin. Ini contohnya dilakukan di luar mesin. Nah, setelah kencang kemudian dipasang pada mesin menggunakan mode manual. Pencet mode manual terus kemudian pasang. Pencet 2 kali untuk mengencangkan. Ya. Setelah terpasang, berikutnya aktifkan mode MPG dan juga sebelumnya putar spindle maksimal 500, tetapi kita coba putar dalam kondisi 300 rpm. Masukkan kodenya pada mode MDI M3S 300, kemudian input, kemudian bisa diisi ke start untuk memutar. Nah, sesuaikan putaran spindle, ketika kurang cepat bisa dinaikkan menggunakan prosentase putaran. Kemudian langkah berikutnya adalah sentuhkan sentrofik ini ke sudut sebelah kiri dan sebelah depan ini untuk mendapatkan titik 0 point ada di pojok kiri atas. Sentuhkan menggunakan mode MPG, kemudian gerakkan sumbu mendekati benda kerja pada sumbu X di awal. Pastikan kondisi sentrofiknya bergoyang dulu, kemudian dekatkan dan sentuhkan. Sentuhkan sentrofik dengan kecepatan tinggi, kemudian pelankan ketika sudah menyentuh dengan cara mengurangi kecepatan gerakan pada MPG. Buat putaran sentrofik menjadi lurus atau sentris, kemudian agak melenceng kembali untuk kedua kalinya. Dari kondisi yang semula lenceng, kemudian center, kemudian melenceng kembali. Setelah sudah melenceng, bawa posisi spindle ke atas untuk memberikan gerak bebas sentrofik. Setelah itu posisikan modenya ada di MPG boleh, kemudian tekan setting, kemudian pencet work pada layar di bawah, kemudian posisikan di mode position dulu ya, ini dulu, kemudian X nya dibuat menjadi 0 dulu. Karena sentrofik diameternya 10, maka kita perlu menggerakkan
sejauh 5 mili untuk mendapatkan titik tengah dari spindlenya. Kita buat X-nya ini menjadi 5. Nah, setelah 5 kita masuk ke mode setting. Nah, kemudian dari sini kita ketikkan X0, kemudian pencet box sampai muncul mesh in, kemudian dipencet. Nah, hasilnya adalah angka yang ada di sini min 22,440 akan sama dengan yang ada di mode G54-nya min 22.440. Kemudian lakukan hal yang sama untuk sumbu Y. Sentuhkan sentrofik di sumbu Y atau posisi maju mundur terhadap operator. Pastikan sentrofiknya bergoyang dulu. Pastikan dia bergoyang kembali untuk yang kedua kali dari posisi awalnya sebelum disentuhkan. Sampai lurus, kemudian bergoyang kembali sedikit. Nah, sudah dibawa ke atas spindlenya. Kemudian lakukan yang hal sama, kita masukkan koordinatnya dengan cara position, kita buat Y-nya 0 dulu untuk mempermudah penghitungan. Kemudian kita geser sejauh 5 mili untuk mendapatkan posisi tengah dari spindlenya. Kalau sudah seperti itu, masuk ke setting kembali, kemudian arahkan ke Y untuk kursornya, kemudian masukkan Y 0, kemudian box, terus kemudian measure in sampai di sini Y-nya minus 61250 pada mesin sama dengan Y minus 616150 pada G54. Berarti untuk setting X dan Y sudah selesai. Berikutnya adalah setting sumbu Z. Matikan putarannya dengan memencet reset pada kontrol. Nah, putaran berhenti, kemudian dinaikkan arbornya dan dicopot untuk diganti dengan tool yang sesungguhnya. Untuk mencopot modenya manual, kemudian pencet, kemudian ganti dengan end mill misalkan. Kemudian pasang jet gyro setter pada benda, di atas benda. Kemudian gerakkan spindle atau toolnya mengarah ke jet gyro setter. Sentuhkan ujung end mill pada jet gyro setter sampai diturunkan terus. Ingat untuk memperlambat pergerakan sampai dia berputar 2 kali. Sampai kondisi 0, berputar 2 kali putaran sampai menjadi 0 kembali. Ini menunjukkan bahwa jarak benda dengan tool sejauh 50 mm. Nah, kalau sudah sampai 0 berarti kita setting, masukkan koordinatnya pada tab kontrolnya, panel kontrolnya. Ketik di sini modenya pakainya setting tetap ini, kemudian arahkan kursornya ke bawah di sumbu Z, kemudian masukkan Z 0. Kemudian
measure in. Nah, setelah itu kemudian karena jaraknya ngambang sebesar 50 mili dimasukkan kembali minus 50 titik, kemudian plus input untuk menambah jarak jet gyro setter. Kemudian langkah berikutnya adalah pengecekan posisi yang sudah dibuat. Caranya posisikan tool di mesin gyro, aktifkan mesin gyro modenya, kemudian pencet Z plus, X plus, dan Y plus. Biarkan spindle bergerak ke titik 0 mesin. Sambil menunggu kita ambil jet gyro setternya. Kemudian langkah berikutnya adalah pengecekan. Untuk pengecekan pakainya adalah mode MDI. Ketik mode MDI, kemudian pencet program yang ada di panel atas, kemudian ketikkan kodenya G554, G90, G1, kemudian X0, Y0, Z-nya kita kasih 20 mili di atas benda untuk menjaga jarak aman. Kemudian F-nya kita kasih 2000 untuk pergerakannya, input. Nah, kemudian kalau sudah tinggal kita cycle start untuk melihat kondisi posisi settingan kita. Kita nolkan dulu persentase kecepatan, baru kita cycle start, kemudian kita buka persentase kecepatan sedikit demi sedikit sambil dilihat posisi settingan kita. Apakah benar nanti posisinya ada di pojok kiri yang paling dekat dengan operator, kiri atas. Sambil dilihat apakah sudah sesuai atau belum. Kalau ada gerakan yang tidak sesuai, segera bisa di nolkan feed rate gerakannya atau bisa dimatikan. Nah, kalau sudah berhenti, maka kita lihat posisinya. Nah, posisi daripada tool sudah sesuai dengan apa yang kita kehendaki pada saat setting. Untuk setting XYZ pada mesin GSK kontrol GSK ini 218 MCH, kita cukupkan sekian.